bahwa kita senantiasa tetap dalam kondisi yang sehat, walaupun mungkin ada teman-teman kita yang sedang terpapar COVID-19, kami senantiasa berdoa semoga Tuhan yang semakin memulihkan, yang menyembuhkan untuk kiranya kembali beraktivitas normal, bersukacita kembali di dalam Tuhan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan kakak semua, abang semuanya. Selamat bergabung di dalam ibadah kebaktian keluarga besar STM Balai Besar POM di Medan, Loka Tanjung Balai dan Loka POM Toba, Jumat 3 September 2021. Terpujilah Tuhan, walaupun sempat beberapa waktu ibadah kita tertunda karena aktivitas dan kesibukan kita masing-masing, Tuhan sudah sediakan waktu yang terindah pada hari ini untuk kita boleh bersama-sama. Baik, untuk memulai ibadah kita, kami undang kita sejenak untuk bersaat teduh secara pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum memulai ibadah kita, saya rindu untuk menyapa Bapak Ibu semuanya. Boleh share screen-nya ditutup sebentar Pak Master supaya wajah-wajahnya kelihatan dulu semuanya. Selamat bergabung Bapak Pendeta Dr. Hulman. Sebentar ya Pak. Ya. Dr. Hulman Simanuk Kalit. Ya. Shalom, selamat bergabung Pak. Shalom Pak. Oke. Selamat melayani pada hari ini ya Pak ya. Ya, amin. Baik Pak. Sebagai pembuka ibadah kita, saya rindu kita semuanya boleh bersukacita bersama-sama. Kita angkat pujian kita dari lagu yang pertama, Bila Roh Allah di Dalamku. Kita bersama-sama, kalau ada yang mau menari di rumah boleh ya. Silakan Pak Master, lagu kita. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daud menari.
Silakan Bu Priska. Ada gangguan jaringan tadi sepertinya. Baik, terima kasih, terpujilah Tuhan untuk lagu yang sudah kita perdengarkan. Ada sukacita Bapak Ibu semuanya? Ya, mungkin hanya itulah yang bisa kita nikmati saat ini ya. Kebaktian virtual yang mungkin tidak se-happy biasanya. Kalau beribadah bersama mungkin kita boleh menari bersama-sama, kita boleh bersukacita bersama-sama. Kita doakan pandemi ini segera berakhir Bapak Ibu ya, sehingga kita boleh kembali bertatap muka bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Baik, kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang begitu baik dan setia, yang sudah mengasihi hidup kami, yang sudah memberkati hidup kami, bahkan apapun musim di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau senantiasa ada dan senantiasa memberkati kami, Tuhan Yesus. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala sesuatunya Bapa, untuk berkat-berkat kemurahan Tuhan yang kami boleh nikmati di sepanjang kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh merencanakan kebaktian di STM Keluarga Besar Balai Besar POM di Medan Tuhan Yesus dengan Loka Tanjung Balai dan Loka Toba. Engkau yang memberkati seluruh saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, baik yang sudah bergabung bersama kami melalui virtual Zoom meeting ini Tuhan Yesus, maupun yang mungkin sedang melaksanakan tugas dengan halangan-halangan yang lain yang baik ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, ketika Engkau boleh menyediakan waktu yang terbaik buat kami Tuhan Yesus ketika kami sedang beribadah pada hari ini, Tuhanlah yang kiranya senantiasa memberkati ibadah kami ini Tuhan Yesus. Hadirlah bersama-sama kami Bapa di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh merasakan lawatan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Berotoritaslah ya Bapa dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga ketika kami sudah mengakhiri ibadah kami, ada banyak sukacita, ada banyak berkat yang boleh kami rasakan ya Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami memulai ibadah kami buat setiap orang yang boleh melayani, baik sebagai operator, baik Bapak Pendeta yang akan menaburkan firman, baik MC maupun semua jemaat yang sudah terlibat di dalam ibadah ini Tuhan Yesus, supaya yang boleh memberkati ya Bapak. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang begitu baik dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, kita akan kembali mengangkat pujian kita dari lagu Besar Anugerah-Mu Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya, walaupun dari rumah masing-masing. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan,
melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu cukup bagi setiap kami. Setiap hari rahmat-Mu baru. Perjalanan hidup kami Kau berkati dengan anugerah dan anugerah yang melimpah. Kami mau memuji, kami mau membesarkan Engkau Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Ya, betapa besarnya kehidupan, betapa besarnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin banyak hal yang boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Baik setelah pembacaan Mazmur, kami undang nanti salah seorang yang rindu untuk berkenan, mungkin ya boleh memberikan kesaksian buat kita. Mungkin ada yang pernah mengalami pergumulan Tuhan yang akhirnya memberikan jalan keluar, memberikan sukacita atas segala sesuatunya. Atau mungkin ada yang sembuh dari perjalanan isolasi mandiri, atau mungkin ada banyak hal mungkin ya pertolongan-pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan. Nanti setelah pembacaan Mazmur boleh kita sama-sama untuk mendengarkan kesaksian dari salah seorang teman-teman kita. Terima kasih, saat ini partisipannya semakin naik, ada 21 orang. Selamat bergabung buat sahabat-sahabat semua yang baru saja bergabung. Selanjutnya pembacaan Mazmur dari Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 5 kepada Ibu Dr. Anda Maulana Sinaga, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. 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 Ya, mana suaranya? Shalom. Shalom. Halo. Horas Amang Pendeta, selamat datang. Terima kasih Horas. Selamat datang buat pelayanannya hari ini. Semoga kami semakin dicerahkan dengan penyampaian kebenaran firman dari Amang. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman yang ditaburkan oleh Amang Pendeta, kita baca dulu firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kita buat hari ini, yang kita ambil dari Mazmur 106 ayat 1 hingga 5. Judul perikopnya adalah
kasih setia Allah, dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Amin. Terima kasih. Terpujilah Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya sebagai pengantar kita untuk boleh mempersiapkan diri di dalam kesaksian pribadi, kami undang operator kita, mungkin Pak Master, boleh membawakan atau memberikan musik pengiring buat kita. Lagu Ujilah Aku Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Baik, demikian pujian yang begitu indah yang boleh kita dengarkan. Saya mau boleh ditutup share screen-nya, Pak Master? Baik, jadi saya bisa lihat wajah-wajah ini banyak yang kameranya tertutup ya. Tapi saya percaya semuanya pasti menikmati ibadah ini ya. Selamat datang Pak Denny. Baik. Mungkin di antara kita ada yang ingin menyampaikan kesaksian atas perjalanan hidupnya bersama Tuhan mungkin, atau mungkin ada banyak lah ya kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Silakan kita berikan kesempatan, boleh membuka mic-nya, speaker-nya. Silakan mungkin Pak Adi Darmadi Siagian. Silakan Adi. Atau Ibu Agustina Burukaro, Ibu Monik mungkin, ya, Pak Leo atau siapa mungkin ya. Baik, sambil menunggu teman-teman untuk mempersiapkan diri mungkin ya, ada yang mungkin akan nambah nanti kesaksian pribadi. Saya pribadi mungkin untuk membuka siapa nanti yang ingin menambahkan kesaksian. Baik, pastinya dari antara kita yang ada ikut bergabung bersama-sama di ibadah ini, mungkin sudah ada berapa persen ya? Kalau dilihat dari misalkan 27 orang ini yang pernah terpapar COVID-19, mungkin ada berapa? Adi sudah pernah, Kak Jurisna sudah, Kak Monik sudah, Leo sudah, Pak Denny sudah, siapa lagi di sini mungkin? Saya sendiri, kemudian Ibu Apta sudah, siapa lagi ya? Nah, pastinya banyak sekali kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan. Jujur saya terpapar COVID-19 pada tanggal 22 Mei kemarin, ketika kematian sudah begitu dekat kepada kita, akhirnya kita boleh merasakan penyerahan yang luar biasa. Kita akhirnya sadar bahwa hidup kita tidak berarti, kita juga tidak punya kemampuan apa-apa untuk mempertahankan hidup kita selain daripada mengharapkan kemurahan Tuhan. Pada saat sebelum saya tahu bahwa saya terpapar COVID-19, saya merasakan sesak yang luar biasa. Kemudian saya hampir kehilangan kesadaran, saya pitam dan hampir terjatuh. Tepatnya pada pukul 2 dini hari pada tanggal 22 Mei kemarin. Nah, di sana saya berpikir bahwa saat itu ada beberapa orang yang pelayan-pelayan Tuhan yang saat itu baru saja meninggal karena terpapar COVID-19. Ada beberapa pendeta muda, ada yang mungkin penggiat media sosial atau siapa saja yang meninggal tiba-tiba setelah dinyatakan negatif dari COVID-19. Jadi ketika saya merasakan sesak pada tanggal 22, saya berpikir, wah begini ternyata cara mereka meninggal dunia, begitu. Sehingga pada saat itu saya merasa bahwa mungkin ini adalah akhir hidup saya, gitu, pada tanggal 22 Mei itu. Dan saya merasa, Tuhan, saya nggak mampu untuk berbuat apa-apa. Tuhan, I'm nothing, God. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Akhirnya sebagai orang tua dengan 2 anak yang masih kecil, saya hanya pasrah, Tuhan. Saya punya 2 putri yang masih kecil sekali. Tuhan berikan kesempatan buat saya untuk boleh menikmati hidup lagi. Berikan saya kesempatan untuk boleh membesarkan anak-anak saya. Itu adalah permintaan saya sama Tuhan. Karena saat itu saya merasa sesak dan pandangan sudah begitu gelap gitu. Apakah mungkin badai sitokin sudah menyerang saya juga nggak tahu pada saat itu. Itulah ketakutan saya. Ternyata akhirnya dengan kebaikan Tuhan, saya menjalani isolasi mandiri. Saya akhirnya boleh sehat kembali dengan kebaikan kemurahan Tuhan, dengan dukungan keluarga, teman-teman semua. Dan terima kasih secara pribadi juga saya ucapkan kepada keluarga besar STM Balai Besar POM di Medan, STM Kristiani yang sudah banyak memberikan dukungan kepada saya secara pribadi, yang mendoakan saya dan keluarga agar segera sembuh. Dan saya juga berdoa kalau saat ini ada teman-teman yang masih terpapar COVID-19, rekan-rekan kita, saudara-saudara terkasih dalam Kristen yang masih terpapar,
Mari kita sama-sama doakan kiranya boleh segera pulih dan sembuh, boleh kembali beraktivitas secara normal, bersukacita kembali bersama-sama kita. Dan mungkin ya saya juga berharap sekali untuk kebaktian minggu depan, kalau PPKM sudah berakhir, mudah-mudahan dengan menjaga jarak, physical distancing, kita boleh ibadah bersama-sama kembali secara tatap muka maupun ada yang offline untuk yang WFH. Demikian, mungkin ada yang boleh menambahkan kesaksian pribadi. Mungkin Pak Reinhard. Shalom, Bu Priska. Silakan Pak Reinhard. Ya. Maaf ya, sama-sama juga nih. Ada juga dengar korban juga sebelah. Ya salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Kita sebenarnya ya wajib bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan. Sebenarnya kalau dibilang kesaksian banyak sekali ya Bu Priska ya, karena saat ini kita aja sehat itu sebenarnya satu kesaksian yang luar biasa buat kita. Di mana pada saat ini kita masih berada di tengah-tengah suasana pandemi ya, corona yang memang saat ini tentunya ya katanya bermutasi katanya COVID ini. Saya terus terang ya firman Tuhan yang rema ya buat saya bahwa orang yang percaya itu dilindungi Tuhan ya. Siapakah kita jika kita ada di pihak Tuhan, siapakah lawan kita? Jadi saya pegang firman itu karena ya kita nggak tahu kita jumpa dengan siapa, dengan ketemu bahkan di ruangan kami juga sendiri di lab itu saya nggak sadar rupanya iya positif. Tapi puji Tuhan ya, saya sudah beberapa kali ya katakanlah sudah PCR di kantor kita, ya puji Tuhan ya aman gitu. Tapi ya itu semuanya bukan karena kekuatan kita ya, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena penjagaan Tuhan siang dan malam buat kita ya orang yang percaya. Bukan berarti orang yang percaya yang terkena itu bukan artinya dia tidak beriman. Ya sebenarnya Tuhan izinkan itu terjadi supaya memang Tuhan dipermuliakan, supaya kita mengenal dari Tuhan. Karena Tuhan izinkan semua yang terjadi supaya setiap kita ya tetap berpengharapan kepada Tuhan bahwa pengetahuan, kekayaan, kemuliaan itu tidak bisa ya katakanlah menyelesaikan persoalan yang kita hadapi saat ini. Tapi hanya Tuhanlah yang menjadi jalan keluar buat kita. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Demikian Bu Priska untuk motivasi untuk kita pada pagi hari. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kesaksiannya Pak Reinhard ya. Kalau ada yang mau memberikan kesaksian boleh nanti di akhir lagi ya Bapak Ibu semuanya. Baik, kita akan melanjutkan acara kita, ibadah kita dengan lagu pengantar firman, yaitu dari lagu Bagaikan Bejana. Silakan Pak Master. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu disempurnakan selalu.
mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Baik, selanjutnya kami undang Bapak Pendeta untuk boleh menaburkan firman buat kita bersama-sama. Silakan Bapak Pendeta. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, Shalom. Shalom, Pak. Aman. Iya, ya. Kita bersyukur ya di tengah-tengah pembatasan dan keterbatasan kita masih bisa beribadah memuji Tuhan ya. Tentu ini sesuatu yang luar biasa. Sebabnya saya katakan tadi Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa, masih menyempatkan waktu untuk bisa memuji Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan sebagaimana tema yang disampaikan kepada saya itu berkaitan dengan kasih ya. Satu topik yang klasik tetapi tetap begitu menarik untuk direnungkan ya. Nah, lengkapnya saya kasih judul yaitu kasih yang berkualitas. Nah, karena apa? Ada banyak jenis kasih. Tetapi sebagai orang Kristen, nah kita perlu memiliki kasih yang berkualitas. Saya memilih satu teks yaitu Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 karena memang di dalam teks ini ada situasi yang hampir mirip dengan situasi kita pada saat ini ya. Di dalam pasal 53 ini sesungguhnya umat Tuhan yaitu bangsa Yehuda sedang dalam kondisi di pembuangan di Babel. Tentu di sana ada banyak keterbatasan karena status sosial sebagai orang buangan. Nah, tentu juga berdampak kepada
kehidupan ekonomi, dan lain-lain. Namun yang sangat menarik, Tuhan melalui hambanya Yesaya di pasal 53 ini menampilkan satu sosok yang kalau kita lihat ini nubuatan sebenarnya, nubuatan tentang kedatangan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya melihat pentingnya nubuatan ini dalam konteks orang Yehuda yang sedang memiliki berbagai kesulitan, berbagai tantangan, sehingga perlu mereka memahami pola hidup di tengah-tengah kesukaran, pola hidup di tengah-tengah berbagai kesulitan. Nah, itu sebabnya saya buat yaitu kasih yang berkualitas. Bapak Ibu, saya ajak kita sekali lagi untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di siang hari yang spesial ini. Kami bersyukur karena Tuhan beri kesempatan untuk kami merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Kami mohonkan Roh-Mu menerangi hati kami, pikiran kami, hidup kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman-Mu ini juga urapi ya Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan kami membuka hati dan hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, tentu kasih ini adalah hal yang terbesar dari semua hal. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan ya. Dari 1 Korintus 13, kasih adalah yang terbesar. Bahkan kasih itu adalah satu ikatan dalam hubungan yang sangat sejati. Baik hubungan kita secara horizontal, dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan kita, di dalam masyarakat. Terlebih hubungan kita secara vertikal dengan Tuhan. Hubungan yang sejati itu diikat dengan kasih. Kasih yang berkualitas. Kalau kita menggunakan hal yang lain dalam kita menciptakan hubungan, pasti hubungan itu tidak sejati. Tetapi ada hubungan sejati kalau diikat itu dengan kasih. Nah, Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar, dengan kasih yang berkualitas. Nah, tentu nanti di dalam teks ini kita lihat penggenapannya itu di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita belajar tentang kasih Allah di dalam Yesus Kristus, nah tentu kita bisa melihat bagaimana kasih itu, kasih yang sejati, kasih yang murni, kasih yang berkualitas, kasih yang berkorban, kasih yang begitu mencurahkan sampai nyawanya, darahnya diberikan untuk manusia. Nah, sehingga pertanyaannya Bapak Ibu, kita perlu mengidentifikasi bagaimana sebenarnya kasih yang berkualitas itu. Apakah saya sudah punya kasih? Kalau saya sudah punya kasih, apakah kasih saya itu sudah berkualitas? Di tengah-tengah keluarga saya, di tengah pandemik yang saat ini, apakah saya sudah punya kasih? Sebagai suami kepada istri, sebagai istri kepada suami, sebagai orang tua kepada anak-anak, dan sebaliknya sebagai anak kepada orang tua. Nah, jangan karena adanya satu krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis yang lain. Nah, ikut kasihnya menjadi krisis. Nah, ini yang menjadi renungan kita hari ini. Ada 3 hal yang kita lihat dari Yesaya pasal 53 ini yang mengindikasikan bahwa kasih itu berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di ayat 1, ayat 2. Saya baca ayat 2-nya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Nah, tentu kita lihat ayatnya itu secara keseluruhan ya. Nah, Bapak Ibu, konteksnya itu yaitu bangsa Yehuda, umat Tuhan itu ada di dalam pembuangan. Dan di dalam ayat itu juga ada satu nubuatan kehadiran seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu menderita.
Bahkan dikatakan ayat 50 ayat 2b-nya, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Nah, jelasnya ayat ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Ada hamba Tuhan yang menderita, Yesus Kristus yang menderita, tunas yang tumbuh di tanah kering. Kalau kita lihat kehadiran Yesus ketika dia datang, itu memang situasinya seperti tanah kering. Artinya, secara sosial, secara ekonomi, tanah Yehuda itu sedang dalam banyak masalah. Terlebih secara spiritual. Kerohanian umat Tuhan begitu kacau. Sehingga itu menjadi alasan mengapa Yesus datang. Nah, konteks kita menjelaskan bahwa kenapa Allah datang di tengah situasi yang sangat sulit. Ini menunjukkan ya, ada kasih ya yang tetap mekar di saat yang sukar. Ya. Ada kondisi yang sangat sukar. Tetapi kasih Allah itu tetap ditunjukkan di tengah-tengah kondisi umat yang sukar. Nah, sangat menarik karena firman ini diberikan kepada umat Yehuda di tengah pembuangan di Babel. Bagaimana mereka mengalami situasi yang sangat sulit. Tetapi berita ini disampaikan oleh Yesaya. Bahwa meskipun mereka ada di tengah-tengah kesulitan, namun satu hal tugas yang sangat penting yaitu kasih mereka harus tetap bertumbuh. Kasih mereka harus tetap mekar. Sebabnya dikatakan tadi, kasih yang mekar di saat yang sukar. Tentu Bapak Ibu kita mengalami semua. Ya, Ibu Priscilla tadi berikan kesaksian. Ya, saya senang dengan kesaksian, ternyata ada pembelaan Tuhan, ya, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, di sisi lain teman-teman kita mengalami banyak hal yang sama, bahkan yang lebih parah. Nah, persoalannya bagi kita sebagai anak Tuhan, apakah kasih kita juga memudar, kasih kita menjadi hambar ketika saat situasi itu menjadi sukar? Nah, firman Tuhan memotivasi kita Bapak Ibu pada kesempatan ini. Situasi bisa sukar, tetapi kasih kita harus semakin mekar. Amin ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, kita lihat di dalam ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, ya, dan seterusnya. Yang kedua, bisa kita lihat di sini Bapak Ibu, sampai ayat yang ke-6, bagaimana kasih tetap berkarya meskipun dianiaya. Ayat-ayat tadi, ayat 3 sampai 6, menjelaskan bagaimana Yesus menderita. Ya, dia dianiaya, dihina, mukanya diludahi. Ya, tetapi ayat 4 dikatakan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia ditikam, diremukkan, ya. Sekalian kita sesat seperti domba dan seterusnya. Nah, inti yang kita lihat di sini Bapak Ibu, Yesus datang dengan penuh kasih. Yesus menunjukkan karyanya. Meskipun kondisi yang dihadapinya berbanding terbalik dengan apa yang dia lakukan. Nah, tentu cerita ini menggambarkan bagaimana Yesus, ya, ketika menderita, dia memberikan pengampunan, ya, memberikan penebusan, memberikan pembenaran kepada banyak orang, bahkan sampai kesembuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada kasih yang terus berkarya.
meskipun ada kesulitan, meskipun ada tantangan, bahkan meskipun dianiaya. Nah, kembali konteks ini berbicara kepada umat Tuhan yang sedang dibuang di Babilonia, mengalami banyak kesulitan. Dan teks ini disampaikan oleh hamba Tuhan Yesaya, bagaimana umat Tuhan yang mengalami aniaya, pembuangan di Babel, namun tidak berhenti berkarya. Berkarya bagi Tuhan, berkarya bagi pekerjaan Tuhan, berkarya bagi keluarga, berkarya bagi orang-orang yang kita kasihi. Memang sangat ironi kalau kita melihat, mendengar media ya, membaca di TV ya, ada TV yang selalu menyiarkan berita-berita kriminal di tengah-tengah kesulitan ini. Ya, pembunuhan, ada ayah membunuh anak membunuh ayah dan kakaknya. Itu di Medan ya. Tadi pagi juga ya ditangkap di Medan. Ya, pembunuhannya di Batam. Hanya karena masalah-masalah finansial, masalah uang dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Kasih kita tidak bisa pasif. Kasih kita nggak bisa surut. Justru sebagai orang Kristen, sebagai tebusan Tuhan, sebagai milik Tuhan, kita dituntut untuk berkarya. Kasih kita harus menunjukkan karya nyata di tengah-tengah kesulitan. Keterbatasan suami dalam income situasi seperti ini. Istri tidak bisa menuntut. Sebaliknya seperti itu. Orang tua terhadap anak-anak. Anak-anak terhadap orang tua. Nah, tapi bagaimana semuanya bersinergi menunjukkan kasih yang tetap berkarya. Kesulitan bisa terjadi, tetapi kasih kita kepada orang-orang yang kita kasih itu semakin nyata, semakin berlimpah. Tentu melalui karya-karya yang nyata. Ya, penderitaannya juga akan menghasilkan pengagungan dan pemuliaan. Kalau kita lihat di ayat yang terakhir tadi, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang pemuliaan, pengagungan, bukan saat ketika kita jaya, sukses, dan seterusnya. Tetapi pada kondisi sangat sulit, kita masih bisa mengasihi. Itu adalah satu sikap yang mulia. Ketika situasi makin sulit, rumah kita semakin dipenuhi dengan kasih. Suami semakin lebih sering duduk dengan keluarga, dengan istri, dengan anak. Anak-anak juga seakan menunjukkan dukungannya terhadap orang tua. Nah, ini karya-karya yang tidak bisa hilang dari keluarga anak-anak Tuhan. Kasih yang berkualitas adalah kasih yang terus berkarya meskipun di saat susah, di saat sulit, bahkan di saat dianiaya. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kasih yang berkualitas itu? Lihat ayat 9-nya. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sampai ayat 12. Poin yang ketiga yang kita lihat di sini Bapak Ibu, tetap menjadi berkat. Meskipun harus karat. Iya, sangat ironi memang bagaimana orang bisa jadi berkat kondisi sulit. Bagaimana orang bisa jadi berkat situasi sekarat. Kalau kita tanya tetangga orang-orang, bagaimana kabar? Pasti hampir sama nadanya. Makin susah. PPKM ini, usaha macet, semuanya ya tertunda. Ya, tadinya pemasukan lumayan, ini malah habis.
sekarat. Tetapi dalam konteks seperti ini, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Inilah yang disebut kasih yang berkualitas. Dalam teks dikatakan apa? Dia diremukkan. Mesias itu menjadi korban penebusan. Di dalam dia kehendak Tuhan terlaksana. Harus mati. Dalam penderitaannya dia membenarkan banyak orang. Banyak orang diberkati. Ayat 11b. Ini hal yang luar biasa yang ditujukan oleh Mesias, Yesus Kristus. Kembali dalam konteks. Teks ini diberikan kepada umat Tuhan yang sedang dalam kesulitan. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menjadi berkat. Meskipun situasi semakin sekarat. Kasih yang berkualitas adalah kasih yang terus jadi berkat. Menjadi berkat. Karena sebagai orang percaya, orang Kristen, memang level kita harus menjadi berkat. Bukan hanya diberkati. Itu mungkin step awal. Bagaimana kita minta berkat, diberkati. Nah, tapi udah saatnya kita next level. Menjadi berkat. Nah, tapi bagaimana menjadi berkat dalam kondisi sekarat? Wah, ini sulit. Butuh kasih yang berkualitas. Haleluya. Amin ya Bapak Ibu. Oke. Nah, keselamatan yang disampaikan Yesus itu mencakup apa? Pembebasan dari dosa, kehidupan baru yang ditandai dengan adanya perlindungan, pemeliharaan, ada sukacita, dan ada damai sejahtera. Bapak Ibu, ketika Yesus datang, inilah yang diberikannya, di mana manusia yang percaya kepadanya dibebaskan dari kutuk dosa, ya, bahkan diberikan hidup yang baru, keselamatan, ya. Di keselamatan itu, ya, di dalamnya ada jaminan perlindungan, ya. Tadi kesaksian dari Pak Simarmata, ya, ada proteksi dari Tuhan bagi anak-anak Tuhan, ya. Ada 2 tahap vaksin. Vaksin pertama, vaksin kedua, tapi sesungguhnya kita sudah divaksin oleh darah Yesus Kristus. Dan itu menjadi proteksi yang luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Ada sukacita, keselamatan yang dari Yesus itu sekaligus memberikan sukacita. Artinya apa? Ya, kalau orang di pasar bilang, ya meskipun duitnya nggak ada, ya, bahasa Mandarinnya bokeh, tetapi sukacitanya nggak hilang. Gitu? Ada sukacita karena apa? Keselamatan itu lebih besar. Keselamatan itu lebih mahal. Keselamatan itu lebih mulia dari semua apa yang ada di kolong langit ini. Dan dasar sukacita anak Tuhan, orang Kristen, itu adalah keselamatan yang sudah kita miliki. Tentunya itu juga mendatangkan damai sejahtera. Situasi yang serba sulit ini, namun ketika kita memiliki kasih yang berkualitas, damai sejahtera itu terus ada dalam hidup kita. Damai itu ada dalam rumah tangga kita. Dalam konteks di mana kita tinggal, dalam konteks di mana kita bekerja, ya, ada damai sejahtera. Dan ini diberikan kepada siapa saja, mencakup seluruh dunia. Intinya bahwa kasih yang berkualitas itu, Bapak Ibu, saya katakan amazing love, ya, kasih yang terbesar, kasih yang luar biasa. Kasih yang besar itu adalah, kasih yang berkualitas itu apa? Dia tetap mekar di saat sukar, tetap berkarya di saat sekarat, dan menjadi berkat juga di saat yang sangat sulit. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan bagi keluarga besar Balai POM Besar Medan, Asahan, juga Toba tadi, ya. Kiranya sebagai anak-anak Tuhan
sebagai orang Kristen di tengah-tengah pandemi kesulitan ini, kita tetap memiliki kasih yang berkualitas. Tetap mekar, tetap berkarya, dan terus menjadi berkat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa di surga, terima kasih kesempatan yang luar biasa. Kami bisa merenungkan firman-Mu, walaupun keterbatasan social distancing, kami berjauhan, tapi kami tidak dibatasi. Karena ada cara Tuhan yang luar biasa, kami bisa merenungkan firman Tuhan dengan aplikasi Zoom ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, bahwa tugas yang terpenting dalam hidup kami adalah memiliki kasih yang berkualitas. Situasi memang sulit dan mungkin semakin sulit, tapi tugas kami memiliki kasih yang berkualitas, semakin mekar, semakin berkarya, dan menjadi berkat. Berkatilah Bapak Ibu yang luar biasa yang boleh hadir dalam ibadah Zoom pada kesempatan ini. Berkati kesehatan, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan mereka, berkati anak cucu yang Tuhan percayakan. Kemuliaan bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bu Siahan, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Pendeta Simanungkalit. Terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kesempatan buat hari ini, dan terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menaburkan firman Tuhan. Amin. Tentang amazing love ya Bapak Pendeta ya. Dan ada tiga pesan penting yang saya ambil ya Pak Pendeta. Yang pertama, kita harus memiliki kasih sebagaimana yang tadi disampaikan Bapak Pendeta, amazing love. Berarti kasih yang mekar di saat sukar. Kemudian kita harus terus berkarya sekalipun kita dianiaya. Yang ketiga, kita harus menjadi berkat dalam kondisi sekarat sekalipun. Haleluya. Selamat bergabung Ibu Rumaslan Simanulang. Apa kabar Bu? Sehat ya? Puji Tuhan. Baik. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mungkin ada yang mau sharing 1-2 orang dengan Bapak Pendeta, kami persilahkan. Mungkin Pak Dedi ada yang mau di-sharingkan dengan Bapak Pendeta Simanungkalit? Baik. Mari silakan kepada sahabat-sahabat semua yang rindu untuk sharing. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan kepada Bapak Pendeta yang dapat membantu kita untuk memberikan pencerahan. Silakan teman-teman. Mungkin Ibu Agustina yang tadi saya lihat serius sekali menikmati ibadah. Baik. Lanjut Bu Priska. Siap. Terima kasih Bu Agustina. Mungkin Ibu Desiwati yang mungkin sambil kerja ini ya, menikmati walaupun kameranya tidak aktif. Lanjut Bu Priska, saya lagi WFH ini kebetulan. Oh iya, oke. Iya. Baik. Tidak ada ya? Mungkin nanti setelah ibadah, mungkin kalau masih ada boleh kita sampaikan nanti ya, apapun yang mungkin bisa di-sharingkan, kita boleh sharingkan bersama-sama ya. Baik, selanjutnya kita akan bernyanyi bersama-sama dari pujian lagu El Shaddai. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Baik, terpujilah Tuhan untuk pujian yang sudah boleh kita dengarkan. Selamat datang Bu Amoy, di sini sekarang saya sedang bersama Bu Amoy. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, Bu Amoy sedang senantiasa dalam kondisi yang sehat. Baik, kita akan kembali melanjutkan ibadah kita. Kita akan melakukan doa syafaat. Baik. Sebagai topik-topik doa syafaat kita, mungkin ada beberapa orang yang mau sharingkan, silakan.
untuk topik-topik doa. Yang pertama tadi, terpujilah Tuhan untuk berkat yang ditambahkan atas keluarga Ibu Hartati Borokaro-Karo yang sudah Tuhan anugerahkan seorang bayi laki-laki dengan nama Sean. Mungkin ada lagi yang lain yang apa? Ya silakan Ibu Mulana. Aku sedih. Oh ya, silakan Bu Mulana. Pak, mohon dukungan doa buat Hizkia. Dalam kondisi sedikit down, perlu saya sampaikan, Hizkia adalah anak berkebutuhan khusus dalam hal pendengaran. Sekarang kuliah semester 3, Politeknik, dan kebetulan memang mata kuliahnya sudah sangat berat. Sudah mulai menyadari kekurangannya menyebabkan dia kesulitan dalam belajar. Mohon dukungan doa supaya dia kuat dan boleh mendapat bantuan dari teman-temannya maupun dosen menyemangatinya agar ia mampu melewati masa-masa krisis ini. Setiap malam dia selalu menyampaikan doanya. Tuhan, berikan aku kemampuan mendengar apa yang dibicarakan dosenku. Aku boleh mendengarkan baik-baik di gereja dan menyanyi. Tuhan, tolong aku. Tadi malam ia menyampaikan, Mami, kapan Tuhan mengabulkan doaku supaya aku mendengar? Dan Amang Pendeta jawabanku, kamu sudah dibentuk Tuhan. Yang penting kamu doakan, Tuhan, mampukan orang tuaku membelikan alat bantu dengar yang sesuai dengan kebutuhanku. Dan berkati alat bantu itu, supaya Hizkia boleh mendengar melalui alat bantu itu. Dan boleh bercakap-cakap, boleh bernyanyi. Itu saja Lamang. Jadi Amang Pendeta, tolong bantu kami dalam doa, dan juga saudara-saudaraku. Supaya kelak kami dapat mampu membelikan alat bantu dengar. Mungkin ini jalan Tuhan memberkati pendengarannya untuk menjalani hari-harinya. Saat ini itulah pergumulan kami, khususnya saya yang amat berat. Jadi saya merasa salah, Amang Pendeta. Merasa mungkin dosa saya ditimpakan untuk Hizkia. Saya minta ampun. Mohon dukungan doa ya Amang Pendeta dan juga saudara-saudaraku yang lain. Supaya Hizkia dimampukan menerima kenyataan bahwa yang diberikan padanya dengan tidak mendengar ada maksud Tuhan padanya. Mungkin melalui alat bantu dengar yang akan kami beli bisa membantu dan sangat diberkati Tuhan supaya dia kepingin menyanyi Amang Pendeta. Kepingin dia menyanyi kalau kita ibadah virtual. Dia kepingin menyanyi tapi ya itu tidak mendengar. Mohon maaf, saya sedikit melo. Ya, terima kasih, Amang. Baik, terima kasih untuk sharingnya Bu Mulana. Kita akan doakan sama-sama ya Bu ya. Baik, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu semua, sahabat semua, dari Ibu Ira, Ibu Agustina, Pak Leo, Pak Denny, Pak Renhat. Bu Priska, kepada saudara kita Mido yang sedang isoman. Oh iya, baik. Ya, mohon didoakan. Dan juga yang sudah sembuh kayak Pak David Purba juga kayaknya sudah sembuh, sudah beraktivitas kembali. Mungkin itu saja Bu Friska, atau ada lagi yang lain dari teman-teman, silakan. Mungkin kawan-kawan yang tubel juga supaya didoakan bisa selesai dengan baik, kuliah juga berjalan dengan lancar. Baik, kita doakan sama-sama Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu Eka, Kak Jurisna, Adik Adi, Kak Tiwi, Ibu Rame, Teti, Dina, Bang Miduk tadi ya, kita doakan semoga cepat sembuh. Kemudian Erna, Ibu Listra, Rika, Pak Arifin, dan Grace. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, boleh? Diberikan kesempatan. Oh iya, persiapan Grace bulan depan menikah. Grace ya, supaya mungkin persiapan secara moral, material, Tuhan berkati ya. Tadi kita Grace rencananya bulan depan menikah. Siap Bu.
Baik, kita doakan sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu mungkin? Sebelum kita, nanti Bapak Pendeta kami undang untuk membawakan doa syafaat ya Bapak Pendeta ya, Pak Simanungkali. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Baik, Baik, siap. Silakan Pak Pendeta. langsung saja ya. Ya, langsung Pak Pendeta. Langsung. Oke. Mari Bapak Ibu, kita udah dengarkan tadi topik-topik doa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita ya. Jika kita berdoa, kita yakin ada proteksi Tuhan atas diri kita. Amin ya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Di ibadah kami ini Tuhan, kami juga ingin menyampaikan permohonan-permohonan kami yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pada kesempatan ini Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan dari saudara-saudara kami setelah melakukan isoman. Biarlah pemeliharaan Tuhan terus berlangsung atas semuanya. Darah Yesus ada untuk melindungi kami dari semua sakit penyakit, virus, bakteri, apapun namanya. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-Mu, Hizkia ya Tuhan, yang disampaikan Ibu Boru Sinaga. Kami meyakini kuasa-Mu Tuhan. Kami meyakini mujizat-Mu Tuhan. Dan biarlah pada kesempatan ini, Kau menjamah pendengaran anak-Mu Hizkia. Kau menjamah telinganya Tuhan. Bahwa apa yang Kau lakukan, apa yang Kau jadikan sesungguhnya sempurna. Kami mohonkan anugerah Tuhan bagi dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana firman-Mu yang baru kami dengar. Oleh bilur-bilur Yesus, oleh darah Yesus, anak-Mu disembuhkan, anak-Mu dipulihkan dari keterbatasan pendengarannya. Terima kasih Tuhan. Kami meyakini pertolongan-Mu ada pada dia. Semua yang sedang dia kerjakan, Tuhan tolong. Studinya, Tuhan tolong. Kendala-kendala yang dia hadapi, Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Ibu Boru Sinaga, Ibu Mulana juga berkati Tuhan. Mampukan dia terus memberikan semangat bagi Hizkia. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan segala sesuatu ada yang terbaik dari Tuhan. Berikan dia damai sejahtera, sukacita dalam keluarga juga berkati. Terima kasih Tuhan. Juga Bapak Roy yang juga udah sembuh. Terima kasih Tuhan, berikan semangat baru. Berikan terus dia sukacita beraktivitas sebagaimana firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih juga untuk rencana itu kami Grace di bulan depan. Memberkati Engkau Tuhan dengan situasi pandemik saat ini. Bila rencana anak-Mu boleh berjalan dengan baik oleh pertolongan Tuhan. Persiapan, baik kesehatan, baik materi, semuanya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan bagi kami yang hadir pada ibadah ini. Hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doa syafaatnya Bapak Pendeta. Baik, seperti harapan pengurus kita bahwa suatu hari kita akan menampilkan video dengan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jadi berharap mungkin salah satu video klipnya nanti adalah ibadah kita ini ya. Nah, kalau ada yang kira-kira masih membuka kamera, boleh mungkin sedikit Pak Master nanti ya, kita mau ambil sebagai salah satu dokumentasi bahwa ini salah satu ibadah hari ini boleh menjadi dokumentasi untuk klip dari lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jadi kiranya berkenan rekan-rekan semua yang masih menonaktifkan video boleh diaktifkan Bapak Ibu, sahabat semua. Baik, silakan Pak Master mungkin diambil tangkap layarnya.
Baik, saudaraku STM Kristen, seluruhnya kita aktifkan video untuk diambil dokumentasi. Ini ada 28 partisipan, akan dalam 2 halaman akan saya ambil dokumentasi. Halaman pertama. Bentar, maaf. Ya, halaman kedua kepada Arifin, Grace, Santi, Pak Sahat, Pak Ketua, aktifkan, mohon diaktifkan videonya. Terima kasih Pak Ketua. Oke, silakan dilanjutkan kepada MC Bu Friska. Baik, terima kasih Pak Master. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan nanti boleh silakan dikumpulkan oleh pengurus melalui Pak Master? Apakah ada OPO atau mungkin dikutip nanti? Sudah kita berikan link di undangan yang di link absensi. Nanti di sana sudah ada untuk persembahan untuk kolekte kita. Mohon untuk diisi, saudaraku semua. Terima kasih. Baik, kita akan bernyanyi "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Biarlah kiranya di masa muda kita, walaupun yang sudah berumur 50 tahun ke atas tetap masih muda ya, setidaknya kita masih memiliki jiwa yang muda untuk bersama-sama memuji Tuhan. Biarlah di tengah kondisi apapun hidup kita, boleh senantiasa memberikan kesempatan untuk melayani Tuhan dalam apapun kondisi hidup kita. Bersama-sama kita bernyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku
selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Terpujilah Tuhan untuk lagu yang sudah boleh kita nyanyikan. Kita akan menutup ibadah kita. Biarlah kiranya kita senantiasa di dalam pimpinan Tuhan, dalam langkah kita untuk sebulan ke depan, sampai bertemu kembali di ibadah yang bulan depan. Kiranya kita senantiasa dalam kondisi yang sehat, senantiasa dipenuhi sukacita, dan biarlah kisah kasih kita boleh senantiasa hidup, walaupun di tengah sukar, kasih kita terus berkarya meskipun dianiaya, dan kita boleh senantiasa menjadi berkat meskipun sekarat. Kami undang Bapak Pendeta untuk boleh memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Pak Pendeta Simanungkali. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus, kiranya itu memberkati, menyertai kita dimanapun kita berada, sampai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Shalom, Shalom buat semuanya. Salam sehat. Salam. Tuhan memberkati. Amin.